Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tanwir dari A13 dengan nomor NIM 22811300620, kelas A13, dosen pengampu Husnul Khotimah MVD. Saya akan menjelaskan tentang Learning Management System. Definisi Learning Management System, LMS merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Bayangan kegiatan belajar mengajar dalam kelas konvensional dan tatap muka. Guru atau dosen memberikan materi menggunakan HP, impos, papan tulis. Siswa berdiskusi dengan siswa lainnya. Siswa bertanya pada guru atau dosen. Siswa mengikuti kuis. Siswa mengerjakan tugas. Siswa mencari informasi, misal di buku, perpustakaan, dan lain-lain. Prestasi hasil tugas dan lain sebagainya. Selanjutnya ada banyak LMS sebagai refleksi pemenuhan kebutuhan pembelajaran. LMS yang bisa Anda gunakan: pertama, bagaimana memilih LMS tersebut. Cari fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah Anda jangkau yang disediakan oleh universitas. Misalnya, evaluasi apakah fitur-fitur yang tersedia mampu mengkoordinir metode pembelajaran yang ada pergunakan atau tidak. Jika ada fitur dari LMS yang Anda butuhkan tetapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software lainnya. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas dalam metode merupakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional. Pengajar sebagai pusat pembelajaran, siswa sebagai pendengar atau penerima materi, interaksi antara pengajar atau siswa serta siswa dan siswi yang lagi minum. Selanjutnya, penutup. LMS merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi proses pembelajaran. Aktivitas-aktivitas dalam metode merupakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional. Pengajar sebagai pusat pembelajaran, siswa sebagai pendengaran atau penerima materi, interaksi antar mengajar, siswa serta siswa yang minum. Pemilihan LMS harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipergunakan. Penggunaan LMS harus dibarengi dengan fasilitas yang lainnya, internet untuk pencarian informasi, video, konfirmasi tatap muka, dan lain-lain. Selanjutnya, bab kedua ini menjelaskan tentang pemanfaatan internet dalam pendekatan agama Islam. Materi-materi PAI yang memanfaatkan internet sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut. Pertama, mencari Al-Quran, surah Al-Majadilah ayat 51-98, surah Ar-Rahman 33, serta hadis terkait tentang menganalisinya. Mencari sumber sejarah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah dan Madinah, strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah, kemudian menganalisanya. Mencari Quran, surah An-Nisa ayat 111 sampai surah Al-Baqarah ayat 193 dan Quran Al-Imran ayat 330, serta menghubungkan dengan sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf, kemudian menganalisisnya. Mencari contoh peristiwa terdepan sesama
hormat dan patuh kepada kedua orang tua guru, kemudian menganalisanya. Pemanfaatan internet dalam PAI dan pada aspek afektif sikap. Materi-materi yang pelajaran PAI dalam aspek kreatif yang bersumber pada internet tersebut adalah sebagai berikut: meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Bashir internet serta menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Menyampaikan makna perilaku jujur, amanah, istiqamah di internet serta menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dari internet yang menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Menyajikan makna empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan internet dapat menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Menyajikan contoh menerapkan jujur, menepati janji dari internet serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Microsoft Word Font. Pilih jenis huruf font. Area tampilan prompt yang ditulis dengan melebihi ukuran 116 sampai 30 cm. Usaha dalam suatu silde atau framing yang tidak memuat lebih dari 112 baris teks. Gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi atau video dalam suatu prompt yang usahakan hanya berisi satu topik yang seperti topik pembahasan. Beri judul pada setiap prompt atau tampilan. Perhatikan kombinasi warna, keseimbangan letak dan keharmonisan kekontrakan pada setiap tampilan. Background simple. Selanjutnya, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Excel yang mempunyai fungsi mengolah data berupa perhitungan atau gerak. Kelebihan Microsoft Excel mempunyai kemampuan penampungan data yang besar dengan 1 juta basis atau 16 kolom dalam satu set. Selanjutnya, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus seperti yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Kekurangannya Microsoft Excel adalah server mengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Kedua, aplikasi memerlukan banyak memori RAM Microsoft yang besar CPU-nya. Cara mengaktifkan Microsoft Excel. Pertama itu mengaktifkan Microsoft Excel, klik 2 kali icon Microsoft Excel. Start Alphograph Accessories Microsoft Excel, Microsoft Office Excel. Perbandingannya ketika dua delay dibandingkan dengan menggunakan operator berikut. Hasil adalah nilai logika Twitter atau belajar. Selanjutnya arti buku 7 yaitu arti teknologi informasi. Teknologi penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur akan memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Arti informasi, data yang disimpan, diproses atau ditransmisikan, pengetahuan yang dihadapkan dari pembelajaran dan pengalaman atau instruksi, data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lainnya.
lebih berguna, yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditunjukkan bagi penerima dalam pengembalian keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi. Fungsinya apa? Fungsinya teknologi informasi sebagai pengantar komputer, fungsinya informasi sebagai pengelola processing, teknologi itu menghasilkan rating, fungsinya menyimpan strategi, fungsinya mencari kembali rival, fungsinya sebagai alat transmission. Sekian, inilah yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.